Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasula Chandra dengan NIM 66612100023. Di sini saya akan membuat video mengenai Pancasila dalam arus sejarah bahasa Indonesia sekitar proklamasi kemerdekaan dan menjelaskan posternya. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara dan ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia yang terkandung dalam adat istiadat, budaya, dan nilai religius. Dan nilai religius yang ada dalam diri bangsa Indonesia, nilai-nilai tersebut sudah ada kemudian menjadi pandangan hidup bangsa yang dirintis sejak zaman kerajaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima di Jepang oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 9 sampai 10 Agustus dijatuhkannya bom kedua di atas Nagasaki dan Jepang telah menerima ultima untuk menyerah. Dan pada tanggal 12 sampai 15 Agustus 1945 dengan melalui Marsekal Tauci di Dalat, Vietnam menyatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman akan segera memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus, rapat pada PPKI tanggal 16 Agustus jam 10 dibatalkan karena tidak adanya Soekarno dan Hatta dan telah terjadinya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan sejarah penting bagi negara Indonesia dan menjadi sebuah momen sebelum teks proklamasi kemerdekaan diserukan oleh Soekarno. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu karena adanya perbedaan pendapat atau keinginan antara petinggi negara dengan kalangan muda yang bertolak belakang. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai petinggi atau tokoh negara golongan tua menginginkan proklamasi dilakukan oleh PPKI sebagai panitia kemerdekaan yang dibentuk Jepang, sedangkan golongan para muda yaitu menganggap bahwa PPKI adalah buatan Jepang dan tidak perlu bantuan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kekosongan di Indonesia dimanfaatkan oleh golongan muda untuk mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan setelah awalnya mengalami penolakan oleh Soekarno sebagai wakil golongan tua. Golongan muda pun melakukan aksi penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Selama itu, golongan muda terus mendesak para golongan tua seperti Ahmad Subarjo dan Sudiro dalam sebuah rapat atau perundingan. Pada akhirnya proklamasi kemerdekaan disetujui dan akan segera dilakukan setelah kedua tokoh penting itu dibebaskan dan dikembalikan ke Jakarta. Teks proklamasi pun segera disusun dan diketik kemudian dibacakan dengan lantang di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Lokasi pembacaan teks proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi ditandatangani oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta yang selanjutnya menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Selanjutnya proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya proklamasi kemerdekaan dilakukan di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Karena apabila dilakukan di lapangan Ikada, dikhawatirkan dapat menimbulkan bentrok antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Usul disetujui dan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di Pegangsaan Timur nomor 56 pada Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30 waktu Jawa, zaman Jepang pukul 10. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Dalam sidang itu ditetapkannya Undang-Undang Dasar atau UUD hasil rancangan panitia kecil di dalam panitia hukum dasar yang diketahui oleh Supomo sebagai ide bagi negara Indonesia. Proklamasi dengan demikian menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tatanan hukum yang baru. Proklamasi menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan hukum nasional. Dengan demikian segala macam peraturan hukum dan ketentuan yang berlaku dan akan berlaku di Indonesia dasar hukum adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus 1945.
Dengan dasar itu, wajar apabila beberapa jam setelah proklamasi PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bagi bangsa Indonesia. Dalam titik inilah peranan proklamasi sebagai dasar hukum bagi berlakunya segala aturan, ketentuan, dan hukum yang berlaku di Indonesia terlihat jelas dan terbukti. Sidang PPKI menegaskan posisi bangsa Indonesia. PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dan dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional atas prakarsa Soekarno. Anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Winata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singo di Mejo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumatri, dan Ahmad Subarjo. PPKI dalam sidang itu selain memutuskan dan mengesahkan undang-undang sebagai undang-undang bagi bangsa Indonesia juga membuat keputusan penting lainnya. Keputusan penting lainnya itu adalah pengangkatan Soekarno dan Muhammad Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Selain itu, atas usul Soekarno dibentuknya sebuah komite yang nasional yang mampu dikumpulkan dengan cepat pada masa-masa genting karena anggota PPKI banyak yang meninggalkan Jakarta. Tugas komite itu adalah sebagai badan pembantu presiden selama kondisi di Indonesia masih dalam keadaan darurat. Pemahaman Pancasila. Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai perjiwaan jiwa luhur. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.